Oke. Hai guys, pada video kali ini saya akan membahas tema Back to Nature dalam pengobatan pemanfaatan beras atau Oryza sativa sebagai bahan alami yang tidak hanya digunakan atau berfungsi sebagai makanan pokok, tetapi juga memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional. Isu kepercayaan masyarakat. Di masyarakat, beras ini dikenal luas sebagai sumber karbohidrat utama. Namun, secara tradisional, beras juga dimanfaatkan sebagai bedak sejuk, masker alami, ramuan tradisional untuk kesehatan kulit. Oke. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam menggunakan obat tradisional dari beras. Dulu ketika saya kecil, saya ingat sekali saat saya demam, nenek saya tidak memberikan saya obat dari dokter, tapi dia memberikan obat dari beras. Di kampung saya, obat dari beras ini ada nama sebutannya, namanya yaitu loiketa. Nah, obat loiketa ini katanya dipercaya bisa menurunkan demam, bisa meredakan panas dalam, dan ternyata obat ini sudah digunakan secara turun-menurun. Cara menggunakannya yaitu beras dicampurkan dengan air hingga teksturnya mengental. Kemudian beras dioleskan ke seluruh tubuh dan wajah. Nah, untuk meredakan panas dalam, caranya agak sedikit berbeda, tidak dioleskan, tapi dia langsung diminum. Cara menggunakannya yaitu obat beras dicampurkan dengan lebih banyak air, kemudian diaduk dan ampas dan air dipisahkan. Kemudian air itulah yang diminum. Dan terbukti setelah saya menggunakan obat ini, saya merasakan lebih enak dan bahkan sembuh dalam menggunakan obat tersebut. Makanya di sini saya mengangkat judul video obat tradisional dari beras karena sudah terbukti saya sendiri yang menggunakannya. Agar teman-teman tahu juga bahwa beras tidak hanya digunakan sebagai makanan pokok, tetapi beras juga bisa menjadi obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Dan ternyata obat tradisional dari beras tidak hanya menyembuhkan penyakit demam dan panas dalam. Setelah saya melakukan penelitian dari jurnal-jurnal, saya menemukan satu jurnal yang membahas tentang obat tradisional dari beras tidak hanya menyembuhkan demam saja. Ternyata obat dari beras tradisional ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Patogenesis penyakit yang dibahas. Penyakit yang dibahas dalam video ini adalah kerusakan sel akibat radikal bebas yang dapat berujung pada penyakit degeneratif, penuaan dini, serta kanker kulit seperti melanoma. Radikal bebas menyebabkan stres oksidatif, yaitu di mana kondisi ketika jumlah radikal bebas melebihi kemampuan antioksida tubuh. Pengenalan tanaman, morfologi, dan klasifikasi. Beras berasal dari tanaman padi dengan nama ilmiahnya Oryza sativa. Klasifikasi tanaman, Kingdom Palantae, famili Paucae, genus Oryza, spesies Oryza sativa, dan morfologi singkatannya yaitu batang berluas dan berongga, daun panjang dan sempit, biji berbentuk lonjong yang setelah digiling menjadi beras. Selanjutnya, kandungan aktif dalam beras. Berdasarkan jurnal beras, mengandung metabolita sekunder antara lain yaitu flavonoid, senyawa fenolik, tanin, asam fenolat, dan terpenoid. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam aktivitas antioksidan. Selanjutnya, mekanisme kerja. Senyawa fenolik dan flavonoid pada beras bekerja dengan cara menangkap radikal bebas, menghambat stres oksidatif, dan melindungi sel dari kerusakan. Aktivitas ini membantu mencegah kerusakan sel yang dapat berkembang menjadi penyakit degeneratif dan kanker kulit. Selanjutnya, penelitian terkait. Berdasarkan jurnal pemanfaatan beras Oryza sativa sebagai tumbuhan komoditi Kabupaten Karawang untuk pengobatan tradisional, dijelaskan bahwa judul jurnal pemanfaatan beras Oryza sativa sebagai tumbuhan komoditi Kabupaten Karawang untuk pengobatan tradisional, sebuah tinjauan literatur abstrak singkat. Beras mengandung metabolita sekunder seperti flavonoid dan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan. Ini berpotensi digunakan sebagai terapi pada penyakit degeneratif dan meloma. Cara menggunakan obat tradisional. Salah satu pemanfaatan tradisional beras adalah 1. Beras difermentasikan hingga membentuk butiran. 2. Dicampurkan air hingga menjadi pasta. 3. Digunakan sebagai masker atau lulur kulit. Bedak sejuk memberikan efek dingin dan perlindungan kulit terhadap paparan sinar UV. Gimana sih cara penggunaan lainnya? Selain bedak sejuk, beras juga dimanfaatkan sebagai ekstrak beras, tepung beras untuk masker alami, dan produk kosmetik herbal berbasis beras, terutama beras merah dan beras hitam yang memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi.
Produk tradisional yang dipasarkan beberapa produk yang mengandung beras antara lain bedak sejuk tradisional, masker beras, produk perawatan kulit berbasis beras. Gimana sih cara menggunakannya? Digunakan secara topikal, sesuai petunjuk produk. Kesimpulannya, beras Oriesa sativa L tidak hanya berfungsi sebagai makanan pokok, tetapi juga memiliki protein besar sebagai bahan pengobatan tradisional. Karena kandungannya antioksidannya, pemanfaatan bahan alami ini merupakan wujud nyata dari konsep back to nature dalam pengobatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.